Kenapa Banser harus jaga gereja? jangan memikirkan itu, Pak. Jaga gereja itu supaya kalau bapak-bapak jaga gereja, saudara kita di Papua itu dijaga oleh mereka. Ini visi kebangsaan jauh, Pak. Jangan lihat di sini. Kalau di sini nih kita jaga, ya partisipasi kita sebagai anak bangsa. UJN TV. Oke. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kamu bawa ke Indonesia. Karena tempat kelahiran Islam gak mampu menjalankan. Kira-kira teksnya begitu. Gak mampu menjalankan. Ini bawa ke Indonesia. Ini teksnya masih ada nih, Pak. Tapi ini gak banyak orang tahu karena yang cerita Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini teksnya dari Rasulullah. Maka dibawalah oleh para wali, salah satu pelopornya adalah Raden Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel. Kesimpulannya, para ulama istikharah kemudian pada tahun 1923, dan beliau ada yang berkesimpulan untuk melahirkan organisasi. Tapi masih tarik ulur. Ada yang mau Jamiatul Ulama, ada yang macam-macam. Masih belum clear juga pada tahun 1923. Itu masih belum clear. Akhirnya apa? Kiai As'ad dipanggil, masih sangat muda, pagi-pagi dipanggil oleh Syekhona Khalil. As'ad, sini katanya. Pagi-pagi itu dalam rangka mau ngaji. Beliau itu termasuk orang yang cadel. Bilang R itu nggak bagus, Pak. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhirih. Pas ro itu, kamu itu suara ro-nya disengaja atau tidak disengaja? Kira-kira gitu. Beliau bilang, tidak Kiai, saya memang cadel dari masa kecil, dari kecil saya sudah memang cadel Kiai. Oh kalau gitu sini, disuruh duduk di sampingnya, ngangah, suruh buka mulutnya. Begitu dibuka mulutnya, Syekhona Khalil cuma begini, hap, diludahin Pak, mulut nih. Nih yang cerita Kiai As'ad langsung. Begitu diludahin, pulang Kiai As'ad ke pondoknya. Besok pagi ternyata Kiai As'ad sembuh, cadelnya hilang. Langsung pagi-pagi Syekhona Khalil nanya lagi kepada santri, mana itu anak yang cadel itu, Syekh As'ad itu mana tuh? Dipanggil lah, saya Kiai katanya. Terus Kiai Khalil bilang, gimana kamu, sudah sembuh nggak lidahnya? Alhamdulillah Kiai sudah sembuh. Coba Bismillahirrahmanirrahim, rohnya sudah bagus Pak, sudah nggak cadel lagi. Terus beliau nanya, kamu tahu rumahnya Hasyim Asy'ari? Tahu Kiai. Di mana? Di Jombang. Kamu tahu, kenal dengan orang? Tidak, tapi saya tahu beliau putranya Kiai Asy'ari. Oh kalau gitu saya minta kamu untuk mengantarkan tongkat ke beliau. Baik Kiai, dikasihlah duit. Lah duit itu yang dikasih itu sampai beliau sebelum wafat masih ada itu Pak duit. Masih ringgit dikasih dua kali dikasih ringgit, dan duit itu nggak pernah dijajanin, ditaruh sampai beliau wafat masih ada, nggak dijajanin. Suruh diantarkannya tongkat. Nah tongkat itu sebelum dikasih ke Kiai As'ad Syamsul Arifin, beliau itu membacakan satu surat di dalam surat Toha ayat 17 sampai 21. Jadi katanya di dalam surat Toha itu disebutnya wama tilka biyaminika ya Musa qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahashu. Sorry ya Pak, saya nggak bawa kacamata. Tadinya kalau ada PowerPoint saya bisa menjelaskan langsung. Ala ghanami waliya fiha
ma'aribu ukhra, sampai kemudian ila siratahal ula. Jadi antara ayat yang ke 17 sampai 23. Begitu beliau berangkat, dipeganglah tongkat. Beliau itu tidak mampir kemana-mana, pegang tongkat itu. Beliau itu pikiran dan hatinya hanya satu tugas itu saja, nggak mau yang lain-lain. Memang betul ditahan, nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Padahal sama Kiai Khalil sudah dikasih duit, tapi duitnya ditahan. Naik kereta di zaman itu nggak bayar katanya, Pak. Saya ingin tahu seberapa sakti ini tongkat ini. Nggak diminta sama apa istilahnya, kondektur ya. Kalau masinis kan sopirnya, Pak. Nah, jadi itu nggak diminta, Pak. Sampai kemudian beliau sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai di sana, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Siapa? Saya As'ad Syamsul Arifin. Siapa ya? As'ad. Dari mana? Dari Situbondo. Putra dari Kiai Syamsul Arifin. Oh, kamu ibunya si ini. Kalau gitu kamu mesti ponaan saya gitu. Jadi ulama-ulama ini, Pak, masih ada kaitan semua. Nggak ada yang nggak ada kaitan. Masih terikat persaudaraan di antara beliau-beliau. Lalu apa yang terjadi? Beliau sampaikan, saya diminta Kiai Khalil untuk mengantarkan tongkat. Apakah langsung diterima oleh beliau? Enggak. Beliau sadar, ini tongkat dari guru nih, dari Syekhona Khalil. Coba ceritakan dulu kepada saya, gimana tongkat itu dikasih? Dibacalah ayat ini. Ayat di mana Syekhona Khalil itu membaca, dibacakan kembali oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Oh, kalau begitu, jadi nih saya mau bikin Jam'iyatul Ulama. Jadi nih, jadi. Sebelum Nahdlatul Ulama. Jadi nih kalau begitu. Saya sudah dikasih tongkat Nabi Musa oleh beliau. Artinya ini saya sudah saatnya untuk membuat. Ini berapa tahun, Pak? Dari 1920 ini sudah masuk 1924. 1924. Prosesnya panjang, nggak sederhana. Akhirnya diserahkanlah. Pendek cerita, pulanglah beliau. Nggak begitu lama, kira-kira beberapa hari kemudian, Syekhona Khalil memanggil kembali kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin. As'ad katanya, iya Kiai, kamu tahu rumahnya Hasyim Asy'ari? Si nanya lagi, Pak. Tahu Kiai. Di mana itu? Di Jombang, Kiai. Oh, beliau kan putranya Kiai Asy'ari ini, diceritain oleh Kiai. Oh, kalau begitu kamu tahu beneran, Nak. Ya udah, kamu ke sana ya, ngantarkan tasbih. Tasbih itu periode kedua, Pak. Begitu tasbih itu sebelum disampaikan kepada Kiai As'ad ini disampaikan oleh Syekhona Khalil. Kamu ada duit gitu. Ada Kiai gitu. Walaupun nggak ada santri dulu, enggak bilang nggak ada terus. Akhirnya apa? Yaudah nih dikasih lagi, Pak. 2 ringgit, Pak. Dikasih. Kamu makan dulu sebelum berangkat. Sudah Kiai, saya sudah makan. Saya jajan tadi di luar. Wah, ini nggak boleh santri itu makan sembarangan di luar. Santri itu nggak boleh. Itu namanya mengorbankan kehormatannya di hadapan orang. Nggak boleh. Makanya saya di pondok dulu, Pak, nggak boleh jajan ke warung. Itu nggak boleh, Pak. Betul-betul makan di pondok. Santri itu makan di pondok. Nggak boleh. Sembarangan. Apalagi najisnya nggak ketahuan. Maka ulama selalu mempersiapkan mana ini. Masakan itu dibawa sendiri. Loh sekarang kaki berisiko. Karena kalau masuk jadi darah, merusak iman kita. Akhirnya apa? Kiai As'ad berangkat. Berangkat kembali sampai di sana. Sebelum berangkat ini. Sebelum diserahkan itu tasbih. Kiai Khalil Bangkalan itu membacakan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar 1 kali putaran. Lalu kemudian ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya 1 putaran. Nih bawa sama Hasyim Asy'ari.
Kiai As'ad nggak ngambil pakai tangan, Pak. Dibuka bajunya, masukkan aja Kiai. Nggak mau pegang. Kenapa? Khawatir, takut. Betapa amanahnya beliau. Betul-betul dijaga itu amanah. Berangkat. Orang-orang waktu bawa tongkat dikirain gila anak ini. Yang satu ada yang bilang wali nih anak ini. Nggak berapa lama nganterin tasbih. Nah sekarang nggak bawa tongkat. Tasbihnya aja yang ada jadi perhatian orang. Dikira gila nih orang ini. Disebut lagi ada yang bilang wali ini anak ini. Intinya kata Kiai As'ad, jangan ikuti omongan orang. Pokoknya kalau udah dapat tugas kemanapun siapapun, pokoknya tugas aja dulu. Jangan mikirin yang lain-lain. Ini saya kira buat teman-teman Banser mesti jadi pegangan. Jadi kalau dapat tugas, nggak ada cerita untuk yang lain-lain. Tugas harus utama. Sampai selesai baru datang. Kiai As'ad melakukan itu. Sampai di sana pendek cerita udah disampaikan, lalu kemudian diminta apa ceritanya? Masih tetap loh Pak. Ceritanya gimana? Ceritanya bahwa Kiai Khalil membacakan ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar satu putaran, ya Qahar satu putaran. Ya sorry tadi ada kalimatnya. Siapapun yang ganggu NU hancur hancur hancur. Kira begitu Pak. Makanya nggak salah dulu NU ini mau dibubarkan zaman dulu. Maka yang mau membubarkan PKI habis. Yang sekarang yang terkini. Pokoknya nih Pak, NU sekali kita makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan siapa yang merawat NU jangan hidup di NU. Kalau kita kata kayak Syukron Kamil, Syukron Makmun, siapa yang menjaga NU jadi santrinya beliau. Mudah-mudahan kita semua ya Pak. Mudah-mudahan kita memang nggak nyampe bertemu beliau, nggak berguru secara langsung dengan beliau, tapi dengan meniatkan kita perbaiki niat kita betul-betul berkhidmat pada NU, nggak ada yang sia-sia insya Allah. Gak ada yang sia-sia. Nah ini sejarah di mana NU itu didirikan. Ya sekitar tahun 1926 lalu Syekhona Khalil wafat. Lalu kemudian pada saat itulah kemudian proses terjadi NU itu kemudian didirikan. Tapi intinya kita ini sesungguhnya ingin sesungguhnya kalau berdasarkan pertemuan atau suannya Sunan Ampel dengan Rasulullah, ketika Rasulullah hadir atau mendatangi Sunan Ampel, jelas bahwa kalimatnya bawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia. Jadi kira-kira kesimpulan Kiai As'ad itu waktu mendengar kira-kira seperti itu. Bawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia. Kenapa? Karena tempat kelahiran Islam gak mampu menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu sudah mulai terjadi pergolakan di mana Wahabi menguasai sana. Tapi karena itulah ketika berdiri NU, lalu kemudian salah satu tugas yang ini adalah tim Hijaz itu yang diperintahkan untuk mengamankan makam Rasulullah supaya tidak dipugar. Loh, yang lain-lain sudah dihajar semua oleh mereka. Karena bagi mereka karena mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sangat menentang tradisi ziarah kubur, ditentang luar biasa. Nah ini bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bagian penting dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara umum saya ingin sampaikan ada beberapa hal penting terkait dengan pola azwaja, pola Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menuntut ilmu. Ini saya mau lompat dulu nih Pak. Sebelum, kalau definisi banyak, terkait definisi itu sangat banyak. Ini kan sesungguhnya karena Rasulullah juga menyampaikan bahwa di kalangan Yahudi itu akan terjadi firqah sebanyak 71 firqah. Ada hadis itu. Dan pada Nasrani itu terjadi 72 firqah. Dan setelahku nanti umat Islam itu akan terjadi 73 firqah. Tetapi yang selamat hanya satu. Loh siapa itu ya Rasul? Kata para sahabat.
yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Itu ya Pak. Makanya kita menggunakan istilah sunan. Kalijogo sunan, ampel sunan itu artinya sunanun mursalin. Penjaga sunnah-sunnah Nabi. Kalau digenggong disebutnya siapa? Disebutnya nun. Nggak dipanggil kiai, nggak panggil gus, dipanggil nun. Nun apa? Ya sunanun mursalin maksudnya Pak. Jadi digunakanlah di situlah. Bagaimana tradisi atau pola azwaja di dalam menuntut ilmu? Pertama, orang-orang azwaja menuntut ilmu dengan cara niat yang terbaik. Makanya kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnaji itu menyatakan betapa banyak orang yang mujtahiduna fil ilmi, orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetapi mereka walam yasiluna ila manfaatil ilm. Tapi dia tidak sampai kepada manfaatnya ilmu, tidak sampai kepada samratul ilmi, kepada buahnya ilmu, nggak nyampe. Kenapa? Salah satunya karena niatnya yang salah. Saya ketemu dengan Kiai Jamal tadi di rumahnya Kiai beliau. Ada seorang tua datang cerita bahwa anaknya sekolah di sebuah pondok, hafal Al-Quran sudah 14 juz. Cerita panjang lebar. Saya bilang, wah alhamdulillah Pak, mudah-mudahan Allah jaga kerelaan, kesungguhan anak Bapak sampai nanti betul-betul menjadi orang yang menjaga kalam Allah. Jangan sampai salah niat. Sekarang banyak yang hafalin Al-Quran supaya kuliah gratis. Salah alamat tuh Pak. Makanya di kitab Sahih Muslim, syarahnya Muslim itu diingatkan betul-betul oleh Allah, oleh Rasulullah. Kata Rasul, saat Rasulullah membagi harta ghanimah di Ji'ronah, Rasul ini terkesan kurang adil. Kenapa terkesan kurang adil? Karena Rasulullah membaginya tidak terkesan tidak adil. Karena apa? Sahabat-sahabat yang baru masuk kayak Abu Sufyan baru masuk Islam dikasihnya banyak, 100 onta, 1000 kambing. Jadi yang baru-baru dikasih banyak. Nyaris sahabat senior nyaris tidak dapat bagian. Majulah namanya Dzul Huwaizir sambil melangkrik di hadapan Rasulullah. Gak ada sopan-sopannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah dianggap teman, lalu menyatakan, "I'dil ya Muhammad, Muhammad, berbuat adillah kamu, jangan sewenang-wenang begitu. Yang lain dapat bagian banyak, yang baru-baru banyak, yang senior-senior nyaris nggak dapat bagian nih." Maka kata Rasul, siapa yang lebih adil dariku di muka bumi ini? Saya membagi itu bukan keinginan saya membagi itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Dzul Huwaizir ini nggak mendengarkan Rasulullah Pak, ngeluyur pergi. Nggak sopan sama sekali. Rasulullah lagi ngomongin sesuatu, menjawab pertanyaan dia, ngeluyur pergi. Nggak ada sopan-sopannya. Akhirnya Rasul menyatakan, saya khruju min ba'di, nanti sesudahku akan keluar orang model kami selihada seperti dia nih. Siapa dia? Dzul Huwaizir nih, hafizul Quran. Sekarang banyak nih Pak, jaga hafal Quran supaya bangunannya bagus, jadi komoditi. Hati-hati betul. Hafizul Quran, qaimun fil lail, malamnya tahajud mulu, hitam sampai shaimun fil nahar, siangnya puasa. Tapi Al-Quran dihafal tapi sampai di leher. Jadi makna inti dari Al-Quran nggak kebaca dengan dia. Saya khruju min ba'di, nanti akan keluar orang model begini nih kata Rasul. Benar saja 40 Hijriah Sayyidina Ali dibunuh di waktu pagi. Oleh siapa? Oleh Abdurrahman Al-Mu'jam At-Tamimi. Siapa dia? Hafizul Quran. Shaimun fin nahar, qaimun fil lail. Tapi tetap Pak, menganggap Sayyidina Ali kafir, menganggap Sayyidina Ali paling ingkar di hadapan Allah. Karena dia telah mengambil keputusan hukum melalui musyawarah. Maka menurut mereka kafir.
Padahal Sayyidina Ali menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, pemuda pertama yang masuk Islam. Dijamin 10 orang yang dijamin masuk surga, beliau salah satunya. Dikafirkan oleh Abdurrahman Al-Mu'jam At-Tamimi. Bayangin nih Pak, ini hati-hati nih, banyak tafid, tapi kemudian sanadnya dipersoalkan, banyak masalah nih. Hanya diisi otaknya, hatinya tidak. Hati-hati. Jadi niatnya perlu diperbaiki. Lah orang azwaja tidak pernah mendapatkan tugas itu protes. Tidak. Ini saya contohkan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil waktu mondok di Banyuwangi, Pak. Beliau itu mendapatkan tugas dari gurunya. Saya mendapatkan cerita ini langsung dari cicitnya, pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil di Sepinggan, Kalimantan Timur. Saya kebetulan diminta untuk ceramah bersama pembantu rektor 3 di Kalimantan Timur di kediaman beliau. Saya menyampaikan sesuatu terkait dengan ini. Tapi beliau cerita sebelum saya menyampaikan sesuatu itu, cerita di rumahnya beliau itu. Beliau cerita, dulu Syekhona Khalil waktu mondok selama 6 tahun di Banyuwangi, beliau dapat tugas dari gurunya untuk menaiki pohon kelapa sebanyak sehari harus bisa menaiki pohon kelapa nggak kurang dari 80 pohon kelapa. Kira-kira Bansar di sini ada yang tugasnya berat begini? Nggak ada, Pak. Beliau itu jauh sebelum jadi kekasih Allah, ditugasin untuk naik pohon kelapa nggak kurang dari 80 pohon kelapa. Pohon kelapa ini banyak sekali, Pak. Yang di situ tuh selesai diminta, yang lain itu belum tuntas diturunkan, yang di situ sudah saatnya dipetik lagi, saatnya dipanen lagi. Lah, beliau ini setiap hari harus menaiki 80 pohon kelapa. Kalau kurang dari 80, dicambuk beliau. Kalau lebih dari 80, dia dikasih bonus. Dan tetap seperti semula, beliau itu dapat duit dikumpulkan dalam satu kotak. Dikumpulkan, bukan dijajanin. Kira-kira kalau Bansar dapat duit dari Pak Haji gimana? Ini nggak dijajanin, Pak. Dikumpulin. Selama 6 tahun nggak tahu apa maksudnya kok dicambuk, apa maksudnya kalau lebih kok dikasih bonus. Ternyata begitu 6 tahun beliau sudah pamit pingin berhenti, duit yang satu kota itu diserahkan kembali pada Kiai. Kiai, ini duit yang selama ini Kiai kasih buat saya. Setelah saya naik pohon kelapa, kalau lebih Kiai kasih saya ini. Saya hari ini akan kembalikan kembali pada Kiai. Kata Kiai, jangan nak, itu punyamu, itu punyamu. Ambil, itu punyamu. Kalau enggak, hitung. Kalau cukup ke Mekah, kamu mondok ke Mekah. Yang kemudian jadi mondok ke Mekah itu, Pak, gara-gara naik pohon kelapa itu, Pak. Akhirnya dihitung, ternyata cukup untuk ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, beliau sampaikan, Khalil, saya ingin sampaikan, kenapa engkau kalau naik pohon kelapa kurang dari 80 pohon kelapa, saya cambuk kamu. Supaya kamu punya motivasi, punya semangat. Ya kira-kira di sini ada yang dicambuk. Kalau lebih, saya kasih bonus kamu. Apa maksudnya? Karena kamu kalau kurang dari 80 pohon kelapa, ada janda-janda, yatim-yatim sekitar pesantren yang nggak makan. Loh, kalau ulama dulu nggak ngumpulin dunia, makanin orang sekitar, yatim, duafa, makanin. Loh, sekarang banyak yang bikin boarding mahal-mahal, dia pakai Alphard. Ya pilihan sih. Maka barokahnya beda dengan yang masa lalu. Lah, beliau niatnya itu nggak pernah bertanya kepada gurunya. Gimana itu? Nggak bertanya. Yang dia lakukan adalah sami'na wa ata'na wa tawadu'na kepada guru. Nggak ada lain kecuali taat, tawadu kepada guru. Dan tawadu ini ciri-ciri aswajab. Kenapa? Nah, ini saya kasih tahu nih. Di Al-Quran itu, malaikat itu bukan bodoh. Bukan nggak tahu ilmu, tahu kali. Karena itulah ketika Al-Quran itu menyatakan, Allah nyatain sama malaikat.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku mau bikin khalifah nih, manusia di muka bumi. Maka kata malaikat apa? Ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini hampir tergelincir malaikat, Pak. Ataja'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi? Ataja'alu fiha ma yufsidu, orang-orang yang buat kerusakan. Fil ardi, akan buat kerusakan, manusia itu pasti buat kerusakan. Wa yasfikud dima, dan akan melakukan pertumpahan darah, pasti itu. Malaikat udah tahu, Pak, sesuatu yang akan terjadi besok. Kalau Allah bikin manusia, pasti akan bikin kerusakan, akan bikin pertumpahan darah. Nah, malaikat mau tergelincir nih, Pak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih dan menyucikan engkau. Apalagi yang kau butuhkan, ya Rabb? Kira-kira. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kalimat nggak biasa nih kalau ilmu balaghah, Pak. Kenapa? Karena kalimatnya bukan begini. Kalau kita kan biasanya, saya lebih tahu dari apa yang Anda ketahui. Tapi Allah menyampaikan pada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Tidak kamu ketahui. Nggak, pengetahuannya nggak ada apa-apanya sama Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Untungnya malaikat tawadhu, Pak. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pada kami, ya Rabb. Maka pegangnya untuk orang yang menuntut ilmu. Tawadhu pada guru, pada. Makanya saya, Pak, kalau di pondok 10 tahun di pondok, rebutan sandal kiai. Ketika kiai naik masjid, sandalnya kita balik, dimudahkan ke arah yang tadinya ngadep ke masjid, diarahkan ngadep ke dalam, ke rumahnya beliau. Kita rebutan. Kenapa? Berharap barokah dari para kiai. Dulu saya, seingat saya, ya, sarung saya sobek semua. Kenapa? Main bola mulu. Tapi barokahnya kiai, Pak. Masya Allah, nggak main-main. Saya ngajar di UIN. Siapa yang bayangin saya mau ngajar di UIN? Wong orangnya nggak ngerti. Bahasa Inggris dulu katanya bahasanya orang kafir, nggak mau dipelajari, Pak. Man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum sama dengan kaum itu. Kita ingat, oh ini bahasanya orang kafir ini, orang Inggris. Saya nggak belajar, Pak, bahasa Inggris. Akhirnya masuk UIN itu bukan karena pinter. Ada bintes, nggak ikut kita. Kita cuma ngaji Yasin setiap malam. Berapa? 41 kali Yasin. Dari jam berapa? Jam 10 malam sampai duha. Berhenti sholat malam, berhenti sholat subuh, berhenti sholat duha. Allahu Akbar, Allah ngasih jalan. Saya tahu ada hadis yang menyatakan kullu syai'in qalbun. Setiap sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran Yasin. Maka saya antem Yasin, Pak. Mulai daftar sampai pengumuman itu keluar. Dulu kan karena manual kan agak lama, hampir 2 bulan. Pengumuman keluar, alhamdulillah lulus. Tapi sedih. Kenapa sedih? Bayarannya nggak ada. Dulu mau bayar 180, total 240. Untuk apa? Untuk prospek, ospek, untuk penetaran P4 dan lain-lain. Dan SPP. Itu sedih, Pak, nggak dapat. Wong saya daftar aja dikasih pinjem temen 25.000 zaman itu. Pendaftarannya masih 18.000 tahun 94. Jadi kalau betul-betul bersandar kepada Allah, aman, Pak. Karena itulah saya kuliah tuh 94 itu. Saya nggak pernah ngambil bahasa Inggris, Pak. Saya ngambil mata kuliah yang lain di semester atas. Tujuannya apa? Karena ganggu IP masalahnya. Begitu mau akhir, saya lari ke Kediri. 3 bulan di Kediri ngambil bahasa Inggris di situ. Begitu sudah selesai balik lagi, saya ambil semua bahasa Inggris. Alhamdulillah selesai. Dan sekarang sudah mulai doyan juga ke bahasa Inggris karena betapa pentingnya untuk dakwah Islam. Jadi ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Tawadhu, nggak ada lagi, Pak. Tawadhu sebagaimana para ulama tawadhu. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pintar. Lah kalau belajar sama ulama, nggak cukup di otaknya saja, Pak. Nggak cukup pikiran saja. Yang penting untuk diisi jiwanya, ruhnya. Makanya ulama ada yang menggambarkan
ruh dengan badan itu bagaikan burung dalam sangkar. Oke. Kalau burung itu lari dari sangkarnya, dia nangkring di jendela, dia menyaksikan bagaimana sangkar itu dimandikan, bagaimana sangkar itu dikafani, bagaimana sangkar itu disolati, bagaimana sangkar itu dimakamkan. Dia menyaksikan. Tapi sayangnya manusia itu lebih senang merawat sangkarnya daripada merawat ruhnya. Saya senang sekali malam ini karena bapak-bapak senang melakukan zikrul ghafil. Kenapa? Karena bapak-bapak sesungguhnya telah memberikan makan kepada rohnya, bukan pada badannya. Kan bapak kalau sakit kepala cepat-cepat cari bodrek, Pak. Panadol, bodrek, cari. Kenapa? Sangkar yang diurus. Giliran rohnya kerontang, enggak pernah, enggak mau suwan sama kekasih-kekasih Allah. Di mana kek? Saya tadi cerita sama beliau Pak Haji. Teman-teman Bansar sudah tahu pendiri Jakarta. Sudah tahu. Yang kebayang itu kalau tentara ya Pangeran Ahmad Jakatra. Jayakarta itu. Nah, jadi kan bacanya Jakatra. Yang kebayang itu. Padahal ada yang lebih dulu Pak, yang dikirim oleh Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Siapa? Pangeran Kuningan. Di mana makamnya? Di Gatot Subroto, pas di gedung Telkom. Jadi kalau berkenannya ziarah ke sana, namanya Syekh Arkanuddin. Sebutannya Pangeran Kuningan. Dari mana saya tahu? Ada santri kiai saya ditugaskan untuk jalan se-Jakarta, musafir di Jakarta. Beliau sampaikan, jangan diarahkan oleh akalmu, kakimu itu jangan diarahkan oleh akal, mau ke sini, jangan, pokoknya berjalan kemanapun dibiarkan aja. Sampai suatu kesempatan, sampai ke Masjid Al-Mubarak namanya. Masjid Al-Mubarak itu didirikan oleh Pangeran Kuningan, zaman Portugis. Setelah itu, ditunjukkanlah beliau itu dipertemukan sampai kayak lumpuh, sampai nggak kuat ngapa-ngapain. Datanglah orang tua lalu membimbing beliau sampai untuk datang ke makam Pangeran Kuningan. Namanya Syekh Arkanuddin, usianya 130 tahun beliau. Siapa yang nganter? Ternyata Nabi Allah Khidir. Dari mana? Ada petunjuk yang kemudian disampaikan. Nah, kami itu tahu belakangan Syekh Arkanuddin di belakang gedung Telkom. Jadi kalau ada gedung Telkom menjulang, di belakangnya juga ada gedung. Di belakang gedung Telkom ini ada tangga. Pas di bawah tangga itu ada makam satu-satunya. Sebelumnya itu di sana makam, sekarang udah jadi gedung. Semua udah dipindahin ke sampingnya Museum Satria Mandala. Nah, yang ini nggak bisa Pak dipindahin, di bekonya yang patah. Nah, sampai detik ini makanya kalau mau ziarah ke sana, datang aja ke gedung Telkom, pamit sama satpam mau ziarah. Kalau belum tahu diantar. Ada di belakang gedung Telkom. Namanya Syekh Arkanuddin. Lah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa hal pokok. Jadi kalau kekasih orang-orang azwaja nuntut ilmu, pasti poin pentingnya adalah tawadhu, pengabdian. Makanya pengabdian. Kita dulu waktu di pondok, kalau ketemu kiai dari jauh sandal udah dilepas Pak, untuk salim sama beliau. Kenapa? Karena kita nggak boleh lebih tinggi dari kiai kita. Sandalnya udah dilepas duluan Pak. Beginilah aswaja Pak. Kalau kita cium tangan, cium tangan bener-bener dicium, bahasanya sangat cinta, rasa cinta kepada guru kita. Cium tangan kepada guru. Kenapa? Ini anak-anak sekarang Pak, kalau ketemu di jidat salah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man tasofahani dakhalal jannah, siapa yang jabatan tangan denganku masuk surga. Sahabat bertanya, loh bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah ketemu engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kan ketemu kamu. Sahabat ketemu Rasul, tabi'in ketemu sahabat, tabi'in ketemu tabi'in, para ulama ketemu tabi'in, santri-santri ketemu ulama. Jadi nyambung terus kepada Rasulullah SAW masuk surga. Gak ada ceritanya orang Islam gak masuk surga. Makanya cara salamannya pun berikut.
Maka ngikutin para ulama itu nggak cukup hanya dengan ngisi pikiran-pikiran dengan ilmu begini ya, ilmu kitab, ilmu buku. Ada yang esensi kadang-kadang. Misalnya nih ya, saya cerita contoh. Saya senang sekali suan sama para waliullah. Jadi saya kalau dengar waliullah di mana saya datang. Untuk apa? Sekedar suan saja. Tapi sebelum datang saya ke beliau, saya persiapkan diri dulu. Untuk dengan apa? Sholat hajat dulu 2 rakaat. Zikir dulu, zikir hati, kita arahkan ke beliau. Insya Allah kalau kita datang disambut oleh beliau. Tapi kalau kita datang sekedar mau datang, kadang-kadang kita nggak ketemu, Pak. Entah gimana, kayak kemana gitu. Entah kita terlambat gitu. Susah. Jadi memang harus dipersiapkan diri. Saya senang, makanya saya tadi cerita, kalau ketemu para kekasih Allah, saya biasanya datang di waktu malam, jam 12 ke sana. Kalau jam 12 ke sana itu banyak daging. Yang disampaikan beliau daging semua. Nggak ada tulangnya. Lah kalau ini pakai majas, sindiran-sindiran saja. Kalau masih belum ini sore ya, masih sore. Misalnya ya, saya ketemu ulama. Kiai, katanya di dalam kitab Asrornya Sunan Giri, kalau at-tahiyat itu kan kalau fikih yang diuruskan cuma telunjuk ya Pak, telunjuk. Bapak-bapak pernah tahu nggak bagaimana dengan jempol? Apakah jempol itu begini, apa begini, apa begini? pernah nggak bayangin jempol itu seperti apa posisi? Nggak pernah Pak. Tapi kitabnya Syekh Sunan Giri dinyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad nggak boleh jauh dari Allah. Saya tanya sama waliullah, Pak, Kiai benar ini? Muhammad tidak boleh jauh dari Allah. Oh benar. Bahkan katanya manusia tidak boleh menjempolkan diri. Sehebat apapun, sekaya apapun harus di bawah Allah, bersembunyi di bawah Allah. Sehebat apapun ilmunya harus bersembunyi di bawah Allah. Ini falsafah, Pak. Falsafah begini. Jadi kalau azwaja mesti ngerti nih model-model kajian-kajian mendalam model begini. Bahkan nih saya ketemu kekasih Allah juga Pak. Yang saya ceritain kalau hujan itu rahmat Allah ya Pak. Ada santri lulus sanawiyah, suan sama beliau. Kiai, saya mau berhenti. Loh, udah berhenti. Lulus apa? Sanawiyah Kiai. Lo belum masih sanawiyah sudah mau berhenti. Coba saya tes dulu. Iya Kiai. Kamu kalau sholat kan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya Pak. Assalamualaikum itu. Ya kan? Assalamualaikum. Kamu noleh ke kanan dan ke kiri. Kamu nolehnya bersamaan dengan apa? Bingung santri ini. Sama dengan apa ya? Kita kan selama ini ngikut-ngikut. Guru kita pokoknya noleh begini. Ada yang begini, ada yang begini. Kita kan saling menoleh saja Pak. Coba saya pengen tahu bapak-bapak di sini kira-kira nolehnya bersamaan dengan apa? Jadi yang esensi kita kejar nih Pak, supaya esensi kita dapat. Kata beliau, menolehnya itu bersamaan dengan rahmat Allah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak karena rahmat Allah, kamu nggak bisa menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nolehnya bersamaan dengan rahmat Allah. Ini perlu suan kemana-mana loh. Jadi kalau berkenan ada ulama yang khos, datangin Pak. Maka kata kiai saya, guru saya, kalau bisa merangkak untuk mengejar hidayah Allah, rahmat Allah, berangkaklah nak, berangkaklah. Jadi jangan pernah berhenti. Saya kebetulan Pak seneng sama ulama. Senengnya gimana? Dulu saya nih nggak pernah dikirim di pondok Pak. Termasuk di Jakarta saya nggak pernah dikirim. Dulu kalau saya punya uang 500 rupiah, 1000 rupiah, nggak pernah saya makan di warung untuk beli nasi, itu nggak pernah Pak. Saya apain? Saya suan sama waliullah. Saya suan. Begitu ditanya, ada apa santri? Saya ingin mendengarkan dauhnya Kiai. Oh ya, udah duduk di situ. Oke, duduk Pak. Begitu ada tamu, beliau memberikan nasihat. Itu ada tamu ngasih nasihat, ada tamu ngasih nasihat. Saat orang makan, ikut makan. Ikut. Jadi saya dapat dua Pak, dapat nasihat, dapat makan.
Jadi gak usah saya beli ke warung. Jadi 2 dapat. Kalau Jawa Timur itu Pak Kiai pasti itu namanya tamu wajib dikasih makan. Karena apa? Karena beliau-beliau memuliakan tamu Rasulullah. Makanya orang yang kalau punya tamu jangan gedek, Pak. Karena idza dakhalat duyuf, jika masuk tamu ke rumahmu, dakhala bi rizqihi, maka dia datang dengan rezekinya. Wa idza kharaja, kalau dia pulang keluar dari rumahmu, kharaja bi maghfirati dzunubikum. Tapi beliau keluar itu keluar bersama ampunan Allah Subhanahu wa taala buat kalian semua. Hanya apa? Kalau punya tamu rawat. Jangan sampai enggak dirawat, rawat. Karena Rasulullah begitu sangat memuliakan tamu. Makanya kalau di Madura Bapak bertamu, kasih makan pasti, Pak. Di Madura itu. Jadi ada banyak pelajaran-pelajaran penting yang petikan-petikan ya. Orang Madura itu Pak, kalau ada yang sakit di antara kita, pasti datang. Jauh datang rombongan, jauh datang rombongan. Kenapa? Karena orang yang biasa datang ke orang sakit, kalau datang di waktu pagi, sampai sore didoakan oleh 70.000 malaikat. Dalam hadis nih. Kalau dia datang menjenguknya di waktu sore, dia didoain oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Bayangin Pak. Makanya kalau orang Madura tuh lagi jenguk orang sakit, ketemu di jalan. Pak Jamal, dari mana? Nengok teman sakit tadi. Sini dulu. Kenapa? Doain saya, mintakan ampun saya sama Allah. Kok bisa? Ada 70.000 malaikat lagi doain dia, lagi mustajabnya nih. Apa yang harus dibaca? Kata Nabi, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasfiyakah, kalau laki-laki. Di depan kita didoain. Baca 7 kali. Kalau bisa jangan nafas. Dibaca 7 kali. Kata Nabi, kalau orang itu belum ajalnya, wajib hukumnya itu sembuh. Kalau belum ajal. Ya kalau sudah ajal ya Allahu a'lam. Dibaca itu Pak, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasfiyakah. Ini kode-kode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mungkin sudah banyak disampaikan yang sebelum-sebelumnya. Tapi bagi teman-temanku nih, semua saudaraku, terutama saudara-saudara dari Banser ini, saya senang betul. Saya ingin betul-betul bersaudara. Insya Allah kalau saya disuruh ke sini, saya akan datang. Pokoknya ngobrol-ngobrol, ayo zikir kita tingkatkan, perkuat kembali. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nggak ada yang sia-sia. Jangan khawatir. Kalau Bapak sudah berkhidmat di NU dengan misalnya lewat Banser ini, Bapak masih belum beruntung di dunia. Anak, keturunan, cucu, insya Allah Allah angkat. Jadi jangan berpikir untuk diri sendiri aja. Nah, ini kita harus sungguh-sungguh agar kita dicap sebagai santrinya kekasih-kekasih Allah yang telah mendahului kita, yaitu para muassis NU. Jadi niatnya diperbaiki, jangan sampai ada tendensius, ada stressing tertentu, pengabdiannya tawadu, ikhlas itu nggak usah argumentasi, nggak usah diomongin. Sebab orang kalau dibilang, Pak, Bapak ikhlas nggak? Saya ikhlas Ustaz. Itu udah nggak ikhlas, Pak. Ikhlas nggak usah diomongin. Pak, Bapak sabar. Alhamdulillah saya sabar. Nggak usah diomongin. Itu udah nggak sabar kalau udah dibilang. Jadi itu betul-betul clear tanpa noda. Jangan kita nodai. Makanya orang Al-Quran mengingatkan kita ketika sedekah itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi harus itu supaya ikhlas tanpa ini sama tendensi apapun. Enggak, pokoknya ibtighah mardatillah. Ini berharap ridho Allah saja, nggak ada urusan. Saya mau pakai beginian, pakai pangkat, pakai beginian. Karena Allah bukan untuk siapa-siapa. Caranya apa? Mengabdi kepada para ulama, menjaga para ulama. Ya belajar Pak, hizib juga Pak. Karena Bapak ini orang lapangan. Saya doa mudah-mudahan Bapak-bapak ini dijaga oleh Allah. Amin. Ini bukan main-main Pak. Sekarang ini saatnya sedang terjadi konfrontasi. Anak-anak NU yang sudah mondok, yang sudah kuliah ke luar-luar, banyak yang terkontaminasi.
Untungnya UI sudah mulai selesai direbut. Dulu Pak, sebelum direbut, kelompok sana itu Pak, setiap angkatan nggak kurang dari 400 kader-kader mereka yang harus masuk UI. Insinyur masuk jadinya Pak. Sekarang alhamdulillah sudah mulai di-clean-kan, dibersihkan itu. Alhamdulillah Pak. Saya juga berjuang di UIN karena saya kebetulan saya ada di sana, ya udah saya berjuang. Pokoknya anak-anak pondok dari pondok saya, dari pokoknya ada NU mau masuk, saya perjuangkan supaya bisa masuk. Gimana caranya gitu? Deketin lah, karena kan ada jatah buat dosen. Nah saya masukin, saya nggak punya anak anak saya sudah masuk ke UIN. Ya udah, saya saudara-saudara sesama iman, NU, saya perjuangkan. Karena apa? Saya komunikasi dengan tokoh-tokoh yang sudah ada di NU. Jadi harapannya apa? Supaya banyak kader-kader NU menjadi lebih baik. Karena lebih baik. Jadi mesti sabar. Jadi cara menuntut ilmunya tuh begitu. Lah orang NU ini Pak, salah satu poin pentingnya itu begini lagi. Ini prinsip nih ya. Prinsip di dalam Aswajah ini. Satu itu prinsipnya itu seimbang. Visi Aswajah itu visi kebangsaan. Jadi bukan kemenangan-kemenangan ini, visi kebangsaan. Contoh nih, kenapa Banser harus jaga gereja? jangan memikirkan itu, Pak. Jaga gereja itu supaya kalau bapak-bapak jaga gereja, saudara kita di Papua itu dijaga oleh mereka. Ini visi kebangsaan jauh, Pak. Jangan lihat di sini. Kalau di sini nih kita jaga, ya partisipasi kita sebagai anak bangsa. Tapi gara-gara saudara-saudara jaga gereja di Papua, saudara kita yang minoritas di sana aman, Pak. Aman. Jadi orientasi, makanya kayak Gus Muafik itu luar biasa. Orang nggak diperbolehkan umat Islam selamatan atau nikahan pada bulan Muharram. Ada yang ngomong ini nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis gitu, Pak. Ya, dia nggak ngerti. Bulan Muharram itu bulan duka umat Islam. Sayyidina Hasan dan Husain dibantai di Karbala. Masa kita pesta? Bukan persoalan akad nikahnya, bukan resepsinya itu loh, Pak. Makanya kita itu kadang harus ngerti. Para ulama zaman dulu itu telah meletakkan dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa. Makanya di Jawa itu ada selamatan kalau tanggal 27 Ramadan, ada selamatan ketan, apem, sama kolak. Ya Pak? Tanggal 27 Ramadan tuh. Kenapa? Itu bahasa Arab semua. Ketan itu Pak, khutbah, kesalahan. Kesalahan itu lengket pada diri manusia sebagaimana ketan. Kalau orang banyak salah, ya apem dong. Afun, minta ampun pada Allah. Kalau banyak salah minta ampun pada Allah, insya Allah kholaqoh. Diciptakan kembali. Bahasa lainnya fitrah. Orang Jawa nyebut kolak. Gitu Pak. Jadi waduh keren banget loh ulama-ulama zaman dulu. Jadi itu pendekatan namanya fikih dakwah. Jadi pelan-pelan. Makanya saya cerita nih sama Kiai Jamal. Kiai saya itu dulu kekasih Allah, waliullah. Dia masuk Doli itu Pak se-Asia Tenggara loh Pak. Datang ke WTS, WTS ya. Didatangin nama beliau. Nggak disuruh berhenti untuk jadi WTS. Apa yang beliau sampaikan? Ditanya bagaimana, tamunya rame apa enggak? Aduh Kiai, tamu saya sepi Kiai. Semalam kadang satu, kadang nggak ada sama sekali Kiai. Kata Kiai apa? Gimana kalau saya kasih amalan? Supaya tambah lancar, tambah banyak. Tapi kalau ada perkembangan, laporan sama saya. Baik Kiai, apa yang saya harus lakukan? Satu, zikir hati. Apa itu zikirnya Kiai? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Di hati, sambil nunggu tamu. Di hati, ya Rozak. Nggak usah komat kamir di mulut ya, di hati. Iya Kiai, tapi awali sholat hajat dulu. Sudah maghrib, sholat hajat lah. 2 rakaat, caranya begini. Dikasih tahu Pak. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau sudah jam 4, sudah tamu kira-kira orang sudah nggak ada, kamu mandi taubat, caranya begini, dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Lalu sholat taubat 2 rakaat.
Baik Kiai, dilakonin lupa. Akhirnya apa? Dapat 3 bulan datang ke rumah Kiai. Kiai, alhamdulillah Kiai, tamu saya kadang 4, kadang 5. Kiai. Alhamdulillah, kata Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Kiai. Gimana, mau ditingkatkan nggak? Mau Kiai. Ya dah, kalau ditingkatkan, tambah zikirnya, bukan ya Rozak saja. Tambah ya Rahman, ya Rozak, ya Rahman, ya Rozak. Di hati. Kapan aja itu harus kamu ya Rozak, ya Rahman, ya Rozak, ya Rahman. Kita Asmaul Husna dibaca semua, Pak. Bahkan dibaca Jalla Jalaluhu juga tadi. Keren banget itu. Nambah itu, Pak. Akhirnya apa? Dapat 5 bulan, balik lagi ke rumah Kiai. Kiai, saya pengen berhenti Kiai. Loh, kok mau berhenti? Gimana ceritanya? Saya capek ngadepin 12 orang tiap malam Kiai, anyep saya sampai. Bayangin Pak, nggak disuruh berhenti loh Pak. Saya mau berhenti, betul-betul berhenti Kiai. Saya nggak nyuruh berhenti loh. Mau berhenti ini beneran? Iya Kiai, saya mau berhenti beneran. Kalau mau berhenti beneran, sekarang janji ke hadapan Allah, di hadapan Allah berjanji bahwa ibu betul-betul mau berhenti hari ini. Terus maisyahnya apa nanti? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gimana? Saya ingin buka warung kelontongan aja Kiai. Bukan kelontongan Madura yang sekarang ini Pak, yang 24 jam. Kalau orang Madura yang 24 jam itu teorinya saking percayanya sama Allah itu Pak. Maka kalau besok kiamat di sore hari, kita buka setengah hari katanya. Kenapa itu? Karena itu hadis loh Pak. Kata hadis, kalau di tanganmu ada benih, besok Mas mau kiamat, kamu tanam tuh benih, nggak boleh ditahan. Ya orang Madura enggak. Kalau besok sore mau kiamat, kami buka setengah hari. Dia, bayangin Pak, jual bensin depan pom bensin. Karena dia tahu rizki nggak bakalan ketuker. Ada Indomaret di depannya, dia ada toko Madura. Iya kan Pak? Masuk ATM pasti dihitung dulu. Orang nanya di belakang, Pak, kenapa masih dihitung? Itu kan pasti pas. Oh, manusia aja nggak bisa dipercaya, apalagi mesin. Dihitung lagi Pak, pasti keluar ATM pasti dihitung lagi. Padahal walaupun itu kurang, nggak bisa juga dia yang diambilnya. Tapi inilah masalah keyakinan. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah, ada rahasia-rahasia yang kita perlu. Ahlus sunnah itu dalemin dan pakai fikih dakwah itu Pak. Nggak tuntas, ayo pelan-pelan. Umatnya harus diajak pelan-pelan. Makanya saya mah orang protes-protes saudara-saudara kita jaga gereja, saya mah nggak paham, nggak ini. Kadang dibacain selawat di sana untuk apa? Syiar Pak. Biar dia dengar ada selawat. Jangan-jangan ada syafaat Rasul itu jadi masjid besoknya. Saya suruh ngisi materi di ini Pak, di Atma Jaya. Banyak non muslim, tapi banyak juga saudara kita. Profesor atau ospek ya zaman itu. Saya suruh ngisi materi, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab juga semua. Kan Islam udah mulai masuk ke mereka. Jadi jangan batasi kita itu untuk mendakwahkan Islam ke saudara-saudara kita. Jadi pakai pelan-pelan aja. Abah saya ini nggak apa-apa ya, agak malam. 11:30 ya Pak. Abah saya itu termasuk yang Pak pakai fikih dakwah. Dulu ada kiai kampung gitu. Beliau itu ngajar ngaji tok. Ekonominya ditopang oleh orang mertuanya. Jadi mertuanya ini petani totok katanya. Jadi semua keperluan hidupnya itu dipenuhi oleh mertua. Suatu ketika mertua ini meninggal. Karena mertuanya ini nggak sholat, sama si kiai kampung ini nggak disolatin Pak. Karena dia tahu katanya di dalam kitab orang yang nggak sholat nggak wajib disolati. Coba ini. Masyarakat yang marah. Dilemparin batulah rumahnya si guru ngaji ini, si kiai kampung ini. Akhirnya apa? Dia lari nih Pak, karena didesak oleh masyarakat. Lari ke rumah saya, ketemu Abah. Kiai ini gimana Kiai katanya? Kan di dalam kitab itu nggak boleh kita orang nggak sholat nggak wajib disolati. Kata Abah saya cuma begini, kamu bodoh, sholatin aja. Kan orang ikut kamu semua.
Niatnya aja jangan dibikin ma'rifat, dibikin nakiro. Jangan usolli ala hadzal mayyiti. Saya niat atas mayit ini. Arba'at takbiratin, 4 takbirat. Allah walillahi ta'ala Allahu akbar. Bukan itu, dibikin nakiro, dibikin umum. Usolli ala mayyitin, alnya suruh buang. Hadanya suruh buang. Usolli ala mayyitin, saya niat sholat atas mayit. Mayit yang mana aja di bumi ini yang meninggal. Arba'at takbiratin. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya benar saja Pak, pulang dari sholatin aman. Ngapain memperjuangkan hal-hal yang sepele, sebenarnya itu bisa diolah. Untuk apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Nah, kita ini mesti cerdas berdakwah sekarang. Mudah-mudahan saudara-saudara kami ini semua dikasih ilmu yang taktis oleh Allah. Jadi menyampaikannya itu enak, sejuk, nggak maki-maki orang, nggak marah-marahin orang, tenang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama. Makanya nih kalau sholatnya kita perbaiki. Maka kata Nabi, sholat itu sab'atu a'dham, 7 tulang, Pak. Jadi jidat, 2 telapak tangan, 2, 3, lutut, 6, 4, 5, jari-jari kaki. Jadi kaki ini harus sujud juga. Kalau ini tidak sujud, saat sujud ini, ulama menyatakan tidak sah sholatnya. Diangkat kayak anak kecil begini. Gak sah. Makanya 7 tulang. Dan rasain yang 7 tulang itu bersujud kepada Allah. Dan kalau yang 7 tulang itu bersujud pada Allah, lama-lama Bapak akan merasa nafas yang keluar masuk dari tubuh kita ini bersujud pula pada Allah. Bahkan nafas yang darah yang mengalir pada tubuh kita nanti bersujud pada Allah. Ya, jadi ini diperbaiki dikit-dikit, namanya juga belajar. Mulai dari takbirnya, gimana takbir ini maksudnya apa? Kenapa mesti takbir? Kenapa yang disebut Allahu Akbar? Nah, kalau belajar, ayo belajar bareng-bareng. Nanti latihan sama saya. Siapa tahu ini menjadi pintu memperbaiki bapak-bapak semua, termasuk memperbaiki diri saya. Nah, saya juga akan buka ulama-ulama itu kunci-kuncinya kalau sholat itu seperti apa. Misalnya kalau waliullah itu sholat ketika baca ini gimana. Berdasarkan temuan-temuan hasil saya suan ke banyak tempat. Saya ingin berbagi. Untuk apa? Untuk keselamatan bersama. Saya kira gini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Hadanallahu